Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Kamis 22 September 2022. Selama masih ada kesempatan, jangan pernah matikan semangat untuk meraih kemenangan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami hari ini. Tuhan memberkati dan memperlengkapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Amsal 27 ayat 4. Panas hati, kejam dan murka melanda. Tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Saudaraku, Jean Dukuing adalah direktur kebun binatang di Prancis. Ia memiliki binatang kesayangan seekor kuda Nil diberi nama Komir. Hampir setiap hari Dukuing bermain dengan Komir. Saking akrabnya, Dukuing sering memasukkan kepalanya ke mulut Komir. Suatu hari, Komir menjadi ganas dan menyerang Dukuing hingga tewas. Apa penyebabnya? Ternyata kuda Nil itu merasa cemburu karena Dukuing saat itu lebih banyak menghabiskan waktunya mengendarai traktor barunya. Jean, seorang teman Dukuing, berkata, setiap kali Dukuing mengendarai traktor barunya, maka kuda Nil itu terlihat cemburu dan marah. Akhirnya ia menyerang Dukuing hingga tewas. Rasa cemburu dan iri hati yang berlebih dan tidak terkendali akan membuat hati mereka untuk mereka-reka perbuatan jahat. Nyatalah bahwa tidak ada kasih di dalam cemburu. Yang ada hanyalah nafsu untuk membalas dendam. Karena itu jagalah hati dengan segala kewaspadaannya, karena dari dalam hatilah mengalir kasih atau rasa cemburu dan benci. Sebab itu buanglah rasa cemburu dan iri hati, karena hal itu akan mencuri kasih dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, semua orang pasti pernah jatuh ke dalam dosa kedengkian. Menurut Thomas Aquinas, kedengkian adalah ketidakbahagiaan di atas kebahagiaan orang lain. Kedengkian itu tidak selalu karena mengingini, tetapi mengisi hati dengan kegelapan. Maka ketika mendengar orang lain bergembira, kita menjadi sedih. Dan ketika orang lain senang, kita malah iri dengan kesusahan itu. Tentu kita semua setuju semua dosa pasti mengakibatkan kehancuran. Kedengkian menyedot habis sukacita di dalam diri kita. Kedengkian membuat kita tidak pernah puas atas keadaan kita saat ini. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena itu jangan remehkan rasa dengki. Rasa dengki yang sangat dalam bisa mengakibatkan pembunuhan. Ingat kisah Kain dan Habil. Yusuf dan saudara-saudaranya. Semua itu adalah akibat dari kedengkian. Karena itu marilah kita menyadari akan kasih dan keunikan yang diberikan Tuhan atas setiap manusia. Hati adalah ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan ke atas kanvas itu. Impian dan keinginan hati manusia ibarat cat, dan apabila kita menyapukan kuas iman dan mulai mengecat di atas kanvas hati kita, terwujudlah apa yang Tuhan nyatakan melalui iman dan tindakan kita. Bila hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, ketakutan, kecemburuan, kekhawatiran dan kedegilan, mari bawa hati dan hidup kepada Tuhan. Teruslah mengisi dengan firman Tuhan, agar daripadanya tetap terpencar segala yang baik, dan tentunya akan melahirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Nyanyian rohani kita berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berjuah-juah, salam sehat, Tuhan memberkati.